Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid lana ilman wa hudan wa taufiqan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan sirah kita dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan Ghazwatu Daumatil Jandal. Ya. Setelah kemarin pasca perang Badar yang kedua. Ya. Yang pada intinya perang Badar yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat tidak menemukan musuh di Badar. Ya. Akhirnya mereka menggunakan kesempatan itu untuk melakukan jual beli sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Selanjutnya berkata al-muallif rahimahullahu taala, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Badrin wa qad sadal mantiqata al-amnu was-salam wa atma'annat daulatuhu fatafarraga litawajjuhi ila aqsa hududil arab hatta tasira as-saytaratu lil muslimin 'ala al-mawqif wa ya'tarifu bidzalika al-muwalun wal mu'adun. Rasulullah SAW pulang dari Badar dan dalam keadaan beliau telah sadal mantiqata al-amnu wassalam. Ya. Dalam keadaan daerah tersebut atau wilayah tersebut diliputi oleh keamanan dan keselamatan. Ya. Dan kerajaan beliau menjadi tenang. Ya, daulah di sini disebutkan artinya daulah itu kerajaan atau apa namanya? Negara lah ya bahasa kita. Ya negaranya jadi negara Madinah ketika itu disebut sebagai kita sebut sebagai negara Madinah ya biar tidak terlalu panjang mengungkapkannya. Ya, karena memang dia menjadi negara ya. Negara kaum muslimin yang pertama itu negara Madinah. Menurut para ulama itu adalah negara ya, karena dia punya pemimpin, punya presiden, punya rakyat, punya wilayah, ya, punya kedaulatan dan punya angkatan perang sendiri. Jadi itu syarat utama dari suatu negara. Ya. Jadi ada rakyatnya, ada wilayah kekuasaannya, ya, ada pemimpinnya, ada kedaulatannya, ada angkatan perangnya, dan ada undang-undangnya, ada hukumnya. Ya. Jadi suatu negara. Maka itma'annat daulatuhu, maka tentramlah negaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatafarraga litawajjuhi ila aqsa hududil ardh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tafarraga, ya, bisa fokus, ya,
litawajjuh ila aqsa hududil Arab. Fokus untuk melihat ke arah perbatasan terjauh dari Jazirah Arabia. Ya. Jadi beliau sudah mencita-citakan. Karena negara Madinah sudah aman, tentram. Ya. Musuh-musuh yang selama ini mengganggu sudah tiarap. Ya. Maka kata Nabi SAW, Islam harus disebarkan. Karena beliau diutus untuk menyebarkan agama Islam. Ya, selama ini agama Islam tidak tersebar karena gangguan dari orang-orang yang di dekat beliau. Ya. Nah, sekarang gangguan itu sudah tiarap. Maka beliau punya kesempatan untuk memperluas Islam dan menyebarkan Islam ke wilayah yang sejauh yang dimungkinkan, semaksimal mungkin jauhnya. Hatta tasira as-saytaratu lil muslimin al mawqif. Ya. Agar supaya kaum muslimin bisa menguasai al mawqif, bisa menguasai wilayah tersebut. Wa ya'tarifu bidzalika al muwalun wal mu'adun. Ya, sehingga bisa diakui oleh orang yang pro dan orang yang kontra. Jadi Nabi SAW punya cita-cita menyebarkan Islam ke batas yang terjauh yang beliau mampu laksanakan. Dan yang ada dalam pandangan beliau adalah hudud al-aqsa lil Arab. Ya, batas terjauh dari Jazirah Arabia. Ya, supaya ketentraman yang ada di Madinah ya, itu bisa menular ke arah tersebut. Ya, sehingga kaum muslimin bisa dipandang ya, baik oleh orang yang pro ataupun orang yang kontra. Maka ba'da Badris Sughra fil Madinati 6 ashhur. Beliau tinggal di Madinah setelah atau pasca perang Badar Sughra itu selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu tidak ada aktivitas pasukan. Ya, pergerakan pasukan istirahat selama 6 bulan. Ya. Tsumma ja'at. Dan pada saat beliau mengistirahatkan pasukannya, tsumma ja'at ilaihi al-akhbar bi anna al-qabaila haula daumatil jandal qariban min asy-Syam. Datang informasi intelijen bahwa kabilah-kabilah yang ada di negeri atau di daerah yang bernama Daumatul Jandal, daerah yang dekat dengan Syam. Ini perbatasan Arab dan Syam. Ya, karena Syam itu dulu ya tidak dikategorikan sebagai negeri Arab. Ya. Karena Syam itu punya pemerintahan sendiri. Jadi Jazirah Arabia itu batasnya sekarang ya batas negara Saudi Arabia dan Yaman itu disebut Jazirah Arab. Ya. Ke atas sebelah barat itu dinamakan Syam. Ya, Syam itu masuk dalam kekuasaan Bizantium, ya, Romawi Timur. Kemudian kalau ke utara, ke timur itu daerah disebut Furs, daerah Persia, Baghdad, Kufah dan sebagainya. Apa isi dari informasi intelijen yang beliau dapatkan? Bahwa kabilah-kabilah yang ada di Daumatul Jandal itu taqta'u tariqa hunak wa tanhabu ma yamurru biha wa annaha qad hashadat jam'an kabiran turidu an tuhajimal Madinah. Ya. Jadi isi daripada informasi intelijen yang beliau dapatkan itu bahwa penduduk atau kabilah-kabilah di Daumatul Jandal itu mereka melakukan kerusakan.
Ya, pertama, taqta'ut thariq. Ya, mereka suka mencegat perjalanan orang. Ya, mencegat dengan niat merampok. Wa tanhabu ma yamurru biha. Ya, dan merampok orang yang lewat di situ. Ya, membunuhi orang yang lewat di situ. Melakukan tindakan kriminal. Ya, sehingga tidak aman itu jalan. Ya, orang tidak merasa aman lewat di situ karena dirampok, dibunuh, dipersekusi, dianiaya, pokoknya mendapatkan kezaliman-kezaliman yang tidak manusiawi. Dan isi ketiga dari informasi tersebut, wa annaha qad hasyadat jam'an kabira. Bahwa sudah berkumpul jam'an kabiran, pasukan yang besar yang ingin menyerang Madinah. Nah, ini informasi yang ketiga ini yang sangat penting. Ya. Jadi orang-orang di Naubatul Jandal selain mereka melakukan tindakan kriminal yang dilarang oleh Islam, ya, yang dilarang oleh agama, bahkan dilarang oleh semua umat manusia, ya. Selain itu mereka juga ingin menyerang negara Madinah. Maka Rasulullah tentu tidak tinggal diam. Ya, kalau sudah ada ancaman itu berarti harus dihadapi ancaman itu. Ya. Karena kalau tidak dihadapi itu akan merajalela. Maka beliau memutuskan untuk membawa pasukannya. Fasta'mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinati Sibah ibn Urfuqah al-Ghifari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan atau memberikan tanggung jawab kota Madinah kepada sahabat yang bernama Sibah bin Urfuqah al-Ghifari, ya, dari Bani Ghifar. Ya. Keluarganya siapa? Abu Dzar al-Ghifari. Ya. Sudah masuk Islam tentunya. Kemudian wa kharaja fi alfin minal muslimin li khamsi layalin baqina min Rabi'il Awal sanah khamisah minal hijrah. Kemudian beliau membawa pasukan sebanyak 1.000. Nah, kalau kemarin di Badar itu 1.500. Ya, ini pasukan Nabi sudah mulai hitungannya ribu-ribu. Ya. Di tahun keempat, tahun kelima itu sudah mulai hitungannya, istilah sekarang sudah 3 digit. Ya, sudah ribuan. Ya. Kalau sebelum itu ratusan. Ya. Pasukannya Nabi tidak pernah sampai 1.000 sebelum sebelum Badar Sughra. Ya. Hitungannya masih ratusan. Jadi hanya 4 tahun dari tahun pertama Hijriah sampai tahun keempat Hijriah itu kaum muslimin sangat maju pesat. Ya. Jadi jumlah kaum muslimin meningkat dengan sangat pesat. Ya, sampai tahun keempat itu sudah pasukan Nabi 1.500. Itu cuma pasukan. Ya, otomatis yang tinggal di Madinah yang tidak ikut perang, anak-anak, orang tua, ya, yang sudah punya udzur, wanita-wanita, tentu lebih banyak. Ya, dari dalam waktu 5 tahun, Masya Allah, kaum muslimin meningkat jumlahnya dengan sangat signifikan. Maka beliau membawa pasukan sebanyak 1.000 prajurit li khamsi layalin baqina min Rabiul Awal, yaitu 5 malam sisa dari Rabiul Awal. Jadi tanggal 25. Ya, tanggal 25 Rabiul Awal. Ya, beliau membawa pasukannya. Wa akhadha rajulan min Bani Adrah dalilan lit-tariqi yuqalu lahu madhkur. Dan beliau menyewa atau membayar penunjuk jalan yang bernama Madhkur. Ya, namanya Madhkur. Dari Bani Adrah.
Ya, karena beliau juga belum pernah pergi ke sana. Ya, otomatis harus ada penunjuk jalan. Kharaja yasirul laila wa yakmunun nahara hatta yufaji'a a'da'ahum wa hum gharun. Falamma dana minhum idahum mugharrabun. Fahajama ala masyiyatahum wa ri'a'ahum. Wari'aihim fa asaba man asab wa haraba man harab. Ya. Maka Rasulullah SAW melakukan perjalanan di malam hari, dan di siang hari beliau istirahat supaya tidak diketahui, tidak dilihat oleh orang. Jadi siang hari mereka berhenti, malam hari mereka berjalan. Hingga mereka yufaji a'da'ahum. Mereka tiba-tiba menyerang. Jadi mereka membuat terkejut musuh-musuh mereka, yaitu orang-orang Daumatul Jandal. Wahum gharun. Dan mereka dalam keadaan apa? Gharun. Ghara yaghiru. Mereka melakukan, ya, musuh-musuh kaum muslimin itu sedang melakukan provokasi dan lain sebagainya. Mereka tidak sangka ternyata sudah ada Nabi Muhammad dan pasukannya di situ. Ya, mereka tidak sadari. Ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang memprovokasi masyarakat setempat, ya, tiba-tiba mereka diserang oleh Nabi SAW. Falamma dana minhum idahum mugharrabun. Ya. Maka ketika Nabi SAW sudah mendekati tempat mereka tinggal atau wilayah mereka, tiba-tiba mereka pun kabur, ya, lari tunggang langgang. Maka pasukan kaum muslimin fahajama ala masyiyatihim wa ri'aihim fa asaba man asab wa haraba man harab. Maka kaum muslimin menyerang apa yang diserang, ya. Apa yang tersisa dari yang ditinggalkan itu. yang mereka tinggalkan ternak-ternak, ya, bersama penggembala-penggembalanya semua. Ya. Jadi sudah tidak ada pasukan. Pasukan sudah pasukan Daumatul Jandal atau pasukan yang ada di area itu sudah lari semua. Ya, pasukan yang tadi disebutkan oleh informasi intelijen, mereka terdiri dari kabilah-kabilah yang ada di situ. Ya, mereka lari. Mereka tinggalkan binatang ternak dan juga penggembala-penggembalanya. Ya. Fa asaba man asab wa haraba man harab. Maka pasukan tersebut ketika diserang secara tiba-tiba oleh Nabi SAW, mereka tidak sangka, maka sebagian mereka lari, ya, dan sebagian mereka tewas, karena mereka dalam keadaan yang terkejut, tidak siap menerima serangan Nabi yang tiba-tiba. Wa amma ahlu Daumatul Jandal fafarru fi kulli wajhin falamma nazala al-muslimuna bi sahatihim lam yajidu ahadan wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaman wa batha as-saraya wa farraqa al-juyush falam yusib minhum ahadan thumma raja'a ila al-Madinah wa wada'a fi tilka al-ghazwah Uyainah bin Hisn wa Dumah bid-Dhamm mawdi' ma'rufun bi masyariqil Syam bainaha wa baina Dimashq 5 layalin wa bu'duha min Madinah 15 lailah. Sedangkan penduduk negeri Daumatul Jandal, maka mereka pun kabur fi kulli wajhin. Mereka kabur kemanapun mereka bisa kabur. Jadi sudah terpencar-pencar kemana-mana. Karena mereka diserang secara tiba-tiba. Walaupun mereka sudah merencanakan, ya, untuk menyerang kaum muslimin, ya, tapi mereka tidak sangka, kaum muslimin mendahului pergerakan mereka.
sampai mereka terkejut dan kabur kemana-mana. Ya. Ketika kaum muslimin tiba di sahatihim, tiba di kampung mereka, lam yajidu ahadan. Ya. Kaum muslimin tidak mendapatkan seorang pun yang menghalangi pergerakan kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW pun tinggal di Dumatul Jandal selama beberapa hari. Dan apa yang beliau lakukan? Karena pasukan musuh tidak ada, ya, maka Nabi SAW menyebarkan Islam dengan cara yang damai di situ. Maka Nabi SAW bathas saraya wa farraqal juyush. Ya, beliau mengirim sariyah-sariyah atau pasukan-pasukan kecil atau pasukan pengintai, wa farraqal juyush. Ya. Dan tentara-tentara beliau sebar. Ya, beliau sebar kemana-mana. Ya. Falam yusib minhum ahadan. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mendapatkan perlawanan dari seorang pun. Sehingga mereka kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aman, tidak ada yang korban, dan pada saat yang sama mereka menyebarkan dan mengajarkan Islam, ya, kepada orang-orang di situ. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah. Dan sebelum beliau pulang, beliau mengutus atau menugaskan salah seorang sahabat untuk tinggal di situ. Wa wada'a fi tilkal ghazwah, ya, Uyainah bin Hisn. Ya, beliau menugaskan Uyainah bin Hisn radhiyallahu taala untuk tinggal di situ. Ya. Karena sudah tidak ada orang, jadi harus ada pemimpin di daerah tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Uyainah bin Hisn untuk menjadi pemimpin wilayah itu. Ya. Kemudian dialah yang nanti menyebarkan Islam, ya, mengajarkan Islam kepada penduduk setempat. Dan daerah Dumatul Jandal ini dengan dhammah, bacanya dengan dhammah, Dumatul Jandal, disebut maudhi' ma'ruf bi masyariqis Syam. Ya, tempat yang terkenal di timur dari negeri Syam. Di arah timur negeri Syam. Jaraknya dengan Damaskus atau di Syria bisa ditempuh dalam waktu 5 malam. Ya. Jadi jaraknya 5 malam dari Damaskus. Sangat dekat dengan Damaskus, dengan Syria. Ya, kalau sekarang itu berarti sudah masuk daerah Yordan. Ya. Karena Saudi Arabia itu berbatasan dengan Yordan. Kemudian Yordan di sebelahnya lagi ada Syria. Ya. Jadi Nabi SAW Dumatul Jandal itu beliau sudah melewati itu batas. Batas Saudi dan Yordan itu beliau sudah lewati. Ya. Jadi sudah dekat sekali dengan Damaskus. Kira-kira 5 malam dari Damaskus kalau berjalan. Berjalan dengan kuda. Ya. Orang dulu kan dengan kuda kendaraan. Sedangkan dari Madinah jaraknya 15 lailah. Ya. Dari Madinah jaraknya itu kalau kita melakukan perjalanan butuh waktu 15 hari atau setengah bulan. Ya. Kalau kita dari Madinah. Bihadhihi al-iqdamat as-sari'ah al-hasimah wa bihadhihi al-khutat al-hakimah al-hazimah najah an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi bastil amni wa tanfidhis salami fil mantiqati was-saytarati 'ala al-mawqif wa tahwili majra al-ayyam li salih al-muslimin wa takhfif al-mata'ib ad-dakhiliyah wal kharijiyah allati kanat qad tawalat 'alaihim wa ahatathum min kulli janib faqad sakatal munafiqun wastakanu wa tamma ijla'u qabilatin minal yahud wa baqiyatil ukhra tudahiru bi ifa'i haqqil jiwar wa bi ifa'il uhudi wal mawafiq wastakanat al badu wal a'rab wa hadat quraisyun ala muhajamatil muslimin wa wajal muslimuna fursatan
Libsya'il islami wa tabligh risalati rabbil alamin. Ya. Nah, dengan kemajuan-kemajuan atau hasil-hasil dari pergerakan pasukan Nabi SAW yang sangat cepat, ya, dalam waktu hanya ini Rabiul Awal berarti 4 tahun lebih. Muharram, Safar, Rabiul Awal bulan ketiga. Ya. Jadi kurang lebih 4 tahun 3 bulan. Ya, jadi dianggap sebuah, bahasa kita sekarang, akselerasi yang sangat cepat. Ya. Dan dengan khutat itu rencana-rencana yang hakimah. Ya. Rencana-rencana yang sangat jitu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menaklukkan musuh-musuh beliau, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil menyebarkan keamanan di wilayah tersebut. Wa tanfidhis salam fil mantiqah. Ya. Dan menyebarkan keselamatan di wilayah di Jazirah Arabia. Ya. Jadi dalam waktu 4 tahun 3 bulan. Subhanallah. Ya. Waktu yang sangat cepat. Ya. Beliau bisa menguasai seluruh Jazirah Arabia. Dari barat sampai timur. Ya. Karena di timur itu ada Banu Ghatafan, Banu Tamim dan seterusnya. Ya, Yamamah, Banu Rabi'ah, Banu Bakar dan Banu Mudhar. Ya, sampai ke Khalij. Khalij itu artinya sampai Teluk Arab. Ya. Karena Najd itu sudah ditaklukkan. Najd itu bagian timur. Ya, Najd itu sekarang bagian Bani Asja, Murrah dan seterusnya itu. Ya. Kemudian ke utara, beliau sudah sampai di Dumatul Jandal, yaitu daerah yang dekat dengan Dimashq. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap sampai di suatu tempat, beliau menyebarkan Islam dan keselamatan, wasaytarah 'alal mauqif. Dan beliau berhasil menaklukkan daerah-daerah tersebut. Kemudian wa tahwili majra al-ayyam li salihil muslimin. Merubah arah untuk manfaat bagi kaum muslimin, kemaslahatan kaum muslimin. Yang jadi sebelumnya itu kaum muslimin dalam keadaan tertekan, dianiaya, dizalimi, ya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, 4 tahun 3 bulan, situasi berubah. Ya, situasi berubah, bahkan bisa dikatakan 180 derajat. Ya, sehingga daerah-daerah itu semuanya berada di bawah kekuasaan Rasulullah SAW dan semuanya takluk kepada negara Madinah. Ya, sehingga kaum muslimin sudah menguasai daerah tersebut, maka sekarang kaum muslimin sudah punya wilayah yang sangat luas. Ya, bahkan lebih luas daripada wilayah Mekah. Ya, karena Madinah sampai Syam itu ya tentu sangat jauh sekali. Ya. Wa tahfifil mata'ib ad-dakhiliyah wal kharijiyah allati kanat qad tawalat alaihi. Rasulullah berhasil meminimalisir al-mata'ib. Al-mata'ib itu artinya kesulitan-kesulitan, ya. Atau bahasa kita sekarang problem, ya, masalah-masalah. Berhasil meminimalisir masalah-masalah dalam negeri dan juga kharijiyah, luar negeri. Ya. Jadi ke dalam beliau berhasil mengkonsolidasikan dan menstabilkan negara. Keluar beliau berhasil memberikan efek kejut istilahnya. Ya, efek kejut bagi orang-orang atau kaum atau bani atau kabilah yang ingin menyerang negara Madinah. Ya. Allati kanat qad tawalat alaihi. Yang sebelumnya masalah-masalah itu selalu selalu menghantui kaum muslimin secara terus-menerus, ya, berlangsung sekian lama. Ya, sejak dari awal Islam sampai ya, awal perjuangan di Madinah, banyak sekali kezaliman-kezaliman yang
diterima oleh kaum muslimin secara langsung ataupun secara tidak langsung. Namun setelah peristiwa Dumatul Jandal, ya, suasana itu berubah. Ya. Sekarang kaum muslimin yang sudah menjadi penentu, ya, penentu kestabilan di daerah tersebut. Wa ahatathum min kulli janib. Ya. Dan peristiwa yang sebelumnya mengepung mereka dari setiap penjuru. Ya, jadi peristiwa-peristiwa yang selama ini mengepung dari setiap penjuru itu berubah. Ya. Apa perubahannya? Pertama, faqad sakatal munafiqun wastakan. Ya. Di dalam negeri menjadi stabil karena orang-orang munafik diam, tidak berani bicara. Wastakanu, tidak berani mereka melakukan hal-hal yang menjurus kepada pemberontakan. Ya. Sudah berhasil dipadamkan oleh Nabi SAW, sehingga stabilitas dalam negeri mulai terkendali. Tsumma ijla'u qabilatin minal yahud. Ya. Masih di dalam negeri, kabilah Yahudi yaitu Bani Nadir, ya. Bani Nadir sudah diusir oleh Nabi SAW, sehingga duri mereka tidak lagi berpengaruh kepada kaum muslimin, menambah kestabilan dalam negeri. Dan wa baqiyat al-ukhra tudhahiru bi ifa'i haqqil jiwar wa bi ifa'il uhud wal mawafiq. Ya. Dan kabilah Yahudi yang lain yang masih ada berdampingan dengan negara Madinah, yaitu Bani Khaybar, ya, sisa satu itu, tapi mereka memperlihatkan tudhahiru bi ifa'i haqqil jiwar. Mereka memperlihatkan sifat damai. Ya, tidak menyerang dengan terang-terangan. Dan mereka bi ifa'il uhud wal mawasiq. Mereka mau lagi kembali kepada perjanjian Madinah di awal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kembali kepada poin-poin yang disepakati itu. Wastakanat al-badu wal arab. Kemudian untuk daerah luar negeri dari kota Madinah, pertama musuh dari orang Badu dan Arab itu juga sudah mulai tiarap, tidak berani bikin apa-apa. Ya. Sedangkan musuh yang bebuyutan dari luar, wahadat Quraisyun an muhajamatil muslimin. Jadi musuh utama yang berada di luar kota Madinah, atau istilah kita musuh luar negeri, yaitu Quraisy, hadat an muhajamatil muslimin. Mereka mulai berpikir ribuan kali untuk menyerang kaum muslimin. Ya, sehingga negara Madinah menjadi tenang, ya, stabil, ya, sudah terkonsolidasikan dengan baik. Keadaan sudah terkendali. Dan kendalinya ada di tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Ya, sehingga mereka wajadal muslimuna fursatan li ifsya'il Islam wa tablighi risalati rabbil alamin. Sehingga kaum muslimin mendapatkan kesempatan emas untuk apa? Ifsya'il Islam, menyebarkan Islam. Ya. Jadi karena musuh-musuh sudah pada tiarap, baik musuh dalam negeri atau musuh di luar negeri, mereka semua sudah tiarap, ya, tidak berani mengganggu secara terang-terangan. Maka Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin, menyuruh para sahabat untuk menyebarkan Islam dan menyampaikan risalah dari Rabbil Alamin, dari Allah, Tuhan semesta alam. Maka mulailah fase selanjutnya dari perjuangan Nabi SAW. Ya, setelah perjuangan bersenjata melawan berbagai macam ancaman, ya, fase selanjutnya adalah menyebarkan Islam kembali ke awal, ya. Karena Islam disampaikan oleh Nabi sejak awal sudah dengan cara yang damai, ya. Tapi karena ada gangguan dari orang-orang yang ingin menghabisi kaum muslimin, maka otomatis
mau tidak mau harus melawan. Ya. Jadi peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW itu motivasi awalnya membela diri. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulim," dan seterusnya. Allah memberikan izin kepada orang-orang atau kaum muslimin yang dizalimi itu untuk melawan. Ya. Maka itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diizinkan oleh Allah, mereka melawan, walaupun pasukannya awalnya cuma sedikit, ya, tapi kemudian lama-kelamaan jadi banyak. Nah, setelah semuanya bisa dikendalikan, kembali lagi otomatis dakwah kembali ke ke sistem awalnya, ya, kembali ke damai, ya, kembali menyebarkan Islam secara damai. Ya, maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin pasca Dumatil Jandal. Ya, maka mereka diutus oleh Nabi SAW ke berbagai macam negeri, ya, yang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW menyebarkan para duat, ya, para ahlul Quran untuk mengajarkan mereka agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ke-5 Hijriah. Nah, selanjutnya Ghazwatu Al-Ahzab. Ada salam wal amnu wa hada'at al-jaziratul arabiyatu ba'da al-hurub wal bi'that allati istaghraqat aktar min sanah kamilah. Ya. Kaum muslimin mendapatkan keselamatan dan keamanan, artinya kaum muslimin bisa seperti yang kita sebutkan tadi, hada'at al-jazirah al-arabiyah, jazirah Arabia hada'at, tenang. Setelah berbagai macam peperangan dan al-bi'that, ya, saraya dan lain sebagainya diutus oleh Rasulullah SAW, allati istaghraqat akthar min sanah kamilah. Jadi masa tenang itu berlalu atau dirasakan oleh kaum muslimin selama 1 tahun penuh. Ya. 1 tahun penuh. Akan tetapi. Ya. Jadi selama 1 tahun itu kaum muslimin merasa tenang, bisa menyebarkan agama dengan baik, bisa mengajar agama dengan baik, ya, tanpa ada gangguan yang berarti. Tapi setahun berikutnya, illa annal yahud, akan tetapi orang Yahudi alladzina kanu qad dhaqu alwanan min adh-dhullah wal hawan natijata ghadrihim wa khiyanatihim wa mu'amaratihim wa dasaisihim lam yafiqu min ghayyihim. Akan tetapi orang-orang Yahudi yang tadinya sudah diusir oleh Rasulullah SAW dan mereka kemudian pergi ke Khaybar, ya, mereka merasa sudah mendapatkan penderitaan yang berbagai macam bentuk dari kaum muslimin, ya. Padahal sebenarnya penderitaan mereka itu disebabkan oleh pengkhianatan mereka sendiri. Ya. Jadi mereka menyalahkan kaum muslimin atas apa yang mereka alami. Ini yang disebut sekarang playing victim, ya. Berpura-pura menjadi korban. Berpura-pura menjadi korban. Padahal sebab musabab dari apa yang mereka dapatkan itu adalah mereka sendiri. Ya, di mana mereka melakukan al-ghadar. Ya, al-ghadar itu pengkhianatan, muamarah, konspirasi, ya, wadasais, ya, berbagai macam bentuk kezaliman. Lam yafiqu min ghayyihim wa lam yastaqinu wa lam yatta'izu bima asabahum natijatal ghadri wat ta'amur. Ya, tapi mereka belum sadar dari ghayyim mereka.
Al-ghayy itu artinya keburukan mereka itu. Ya. Dan mereka tidak mengambil pelajaran dari apa yang menimpa mereka sebagai akibat dari pengkhianatan dan konspirasi yang mereka lakukan. Ya, jadi mereka tidak mengambil pelajaran. Justru mereka ternyata memendam dendam yang sangat dalam. Faba'da nafihim ila Khaybar, dhallu yantadhiruna ma yahullu bil muslimin. Ya. Setelah mereka diusir ke Khaybar, ya, dhallu yantadhirun, mereka senantiasa menunggu ma yahullu bil muslimin natijatal munawashat allati kanat qa'imatan bainal muslimin wal wathaniyin. Ya, mereka selalu menunggu apa yang menimpa kaum muslimin sebagai akibat dari peperangan atau konflik dengan orang-orang wathaniyin, kaum penyembah berhala. Jadi orang Yahudi dari Bani Nadhir yang tadi pindah ke Bani Khaybar, itu mereka tidak mengambil pelajaran dari pengusiran itu. Bahkan mereka malah jadi dendam. Ya. Tapi mereka tidak berani menyerang sendiri. Ya. Tidak berani menyerang kaum muslimin secara langsung. Mereka menunggu kesempatan. Ketika kaum muslimin konflik dengan orang-orang penyembah berhala seperti yang tadi, Dumatul Jandal dan sebagainya, mereka hanya menonton saja. Ya. Menonton sambil mengamati. Kira-kira kapan ini kita bisa menyerang Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ya. Maka mereka terus merencanakan seperti itu. Walamma tahawwala majra al-ayyam li salihil muslimin wa tamakhadat al-layali wal ayyam an basti nufudhihim wa tawattada sultanuhum taharraqa haula'il yahud ayya taharruqi. Ya. Maka setelah suasana beralih kepada kaum muslimin, ya, kemaslahatan sekarang berada di tangan kaum muslimin, dan di siang dan di malam hari kaum muslimin terus-menerus menyebarkan dan memperluas pengaruh mereka, ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan para duat, para dai untuk mengajarkan Islam secara damai. Otomatis banyak orang yang masuk Islam. Akhirnya pengaruh Islam makin luas, makin tersebar. Dan sultan kekuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam makin kuat. Jadi eksistensi Nabi makin kuat. Karena pengaruhnya makin luas, bahkan sampai Dumatul Jandal, sampai daerah Syria, mendekati daerah Damaskus. Ya, itu suatu daerah yang sangat jauh. Taharraqa haula'il yahud ayat taharruq. Hal itu membuat kaum Yahudi menjadi tidak senang. Ya. Mereka terbakar. Ya, terbakar hatinya. Ya. Iri dan dengkinya meluap-luap. Ya. Lebih besar daripada sebelumnya. Akan tetapi mereka tidak berani muncul. Ya. Maka apa yang mereka lakukan? Wa syara'u fit ta'amuri min jadidin al-muslimin wa akhadhu yu'idduna al-uddah litahiyati darbatin il-muslimin takunu qatilatan la hayata ba'daha. Walam yakunu yajiduna fi anfusihim jur'atan ala munawaratil muslimina mubasharatan khattatu li hadzal gharbi khuttatan rahibah. Ya. Maka mereka mulai merancang makar yang lain. Ya.
makar yang baru untuk melawan kaum muslimin. Dan mereka mulai mempersiapkan perbekalan. Untuk menyiapkan, kata mereka, pukulan kepada kaum muslimin yang sangat mematikan dan tidak mungkin kaum muslimin hidup lagi. Jadi mereka ingin membinasakan kaum muslimin sampai ke akar-akarnya. Akan tetapi lam yakunu yajiduna fi anfusihim jur'ah. Akan tetapi mereka tidak punya keberanian. Jadi kedengkian mereka meluap-luap tapi tidak berani. Nah, itu kan gambaran yang sangat kontras. Ya. Gambaran yang sangat, kalau istilah sekarang itu paradok. Ya. Benci tapi untuk melawan kaum muslimin tidak berani. Ya. Benci tapi penakut. Ya. Benci tapi penakut. Ala munawaratil muslimina mubasyaratan. Untuk menghadapi kaum muslimin secara langsung. Ya. Face to face. Mereka tidak berani. Mereka penakut. Maka apa yang mereka lakukan? Khattatu lihadzal ghardi khuttatan rahibah. Maka mereka mulai merancang sebuah rencana yang sangat jahat. Mereka menggunakan tangan orang lain. Ya. Kalau istilah sekarang itu visible hand. Tangan-tangan yang tidak kelihatan. Mereka bergerak di balik layar. Ya. Kalau istilah perangnya itu apa? Perang di bawah tanah. Apa yang mereka lakukan? Kharaja ishruna rajulan min zu'ama'il yahud wa sadati bani Nadir ila Quraisy bi Makkah. Ya. Yuharridunahum ala ghazwi Rasulullah SAW wa yuwalunahum alaihi wa wa'aduhum min anfusihim bin nasri lahum. Fa'ajabathum Quraisy wa Quraisy qad akhlafat wa'daha fil khuruj ila Badr. Fara'at fi dhalika inqadha sum'atiha wal birra bi kalimatiha. Maka mereka mulai merancang sebuah konspirasi. Mereka mengutus 20 orang tokoh dan sadat, ya, kepala-kepala suku dari Bani Nadir yang sudah terusir dari kampung mereka karena mereka berkhianat itu. Mereka pergi ke Mekah, bertemu dengan orang Quraisy. Ya. Apa tujuannya? Yuharridunahum ala ghazwir Rasul SAW. Ya. Mereka membujuk, ya, atau memotivasi, ya, agar orang Quraisy menyerang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka berjanji untuk membantu. Ya. Wa yuwalunahum. Dan ini bukan merupakan peristiwa yang baru antara Quraisy dan Yahudi. Dalam perang-perang sebelumnya itu mereka sudah sering melakukan kerjasama. Dan mereka berjanji untuk menolong orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy. Maka orang Quraisy, karena mereka sama kepentingan, nah ini istilahnya memiliki kepentingan yang sama dan punya musuh bersama. Ya, mereka punya musuh bersama dan mereka menjadikan Nabi sebagai musuh bersama. Apalagi Quraisy di perang Badar Sughra itu, ya, karena mereka tidak berani menghadapi pasukan Nabi yang sangat banyak, ya, padahal pasukan mereka lebih banyak, ya, merasa pengaruh mereka di negeri Arab sudah mulai turun. Pamor mereka sudah mulai turun. Ya. Maka untuk mengangkat lagi mereka punya harga diri, ya, satu-satunya jalan harus menyerang Madinah, menyerang Nabi dan kaum muslimin. Nah, gayung pun bersambut. Apa yang direncanakan oleh orang Quraisy direncanakan juga oleh orang Yahudi, Bani Nadir dan Bani Khaybar. Ya. Sehingga mereka sepakat untuk menyerang kaum muslimin. Ya. Kemudian setelah
Bani Nadir ini, tokoh-tokoh mereka pergi ke Mekah, sudah sepakat. Mereka pun pergi ke Ghatafan, Najd. Yang sebelumnya di perang Najd sudah tenang. Ya. Sudah disingkirkan mereka oleh Nabi SAW. Ya. Tapi ketika orang-orang Bani Nadir datang kepada mereka, fada'ahum ila ma da'a ilaihi Quraisy, fastajabu lidzalik. Kemudian Bani Nadir pun memprovokasi lagi orang Bani Ghatafan. Seperti mereka memprovokasi orang Quraisy. Maka Bani Ghatafan karena melihat banyak kita sekarang ini. Ya. Jadi orang Quraisy sepakat, Bani Nadir dan Khaybar sepakat, nah, kita ikut saja katanya. Ya. Karena bagaimanapun Nabi Muhammad SAW sudah pernah menaklukkan mereka. Sehingga mereka ingin membalas itu. Thumma tafal wafdu fi qabail Arab yad'uhum ila dhalik. Nah, kemudian begitu juga kabilah-kabilah Arab yang belum masuk Islam, itu semuanya diprovokasi oleh orang-orang Yahudi, Bani Nadir. Fastajaba lahu man istajab wa hakadha najaha siyasatul yahud wa qadatuhum fi ta'libi ahzabil kufri 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'wati wal muslimin. Dan di antara kabilah-kabilah itu ada yang menerima tawarannya Bani Nadir dan Bani Khaybar, ada juga yang tidak. Ya. Jadi ada yang menerima, ada yang tidak. Akan tetapi dari sekian banyak itu kebanyakan menerima. Ya. Sehingga politik yang dilakukan oleh Bani Nadir ini dianggap sukses. Dia sukses mempersatukan seluruh kaum musyrikin, seluruh orang kafir yang ketika itu ada di sekitar Madinah, dari selatan, timur, ya, kemudian dari dalam, kemudian dari barat, seluruh penjuru mereka berhasil memprovokasi orang-orang tersebut. Ya, sudah Isya. Sehingga mereka berhasil membuat sekumpulan pasukan yang sangat besar yang disebut dengan Ahzabul Kufr. Ya. Pasukan-pasukan atau partai-partai orang-orang kafir. Jadi itu kumpulan dari berbagai macam kabilah, negara, sehingga bisa dikatakan kalau istilah sekarang itu multinasional. Ya. Pasukan multinasional. Berbagai suku dan bangsa bersatu untuk menyerang kaum muslimin, dan ini atas atas provokasi dari orang-orang Bani An-Nadir. Ya. Nah, kita lanjutkan pekan depan bagaimana peristiwanya terjadi. Kita sampai sini sudah Isya. Insyaallah kita sambung tentang Ghazwatul Ahzab pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.